Terima kasih Anda masih bersama kami dan sebelum kita mengakhiri acara ini tentunya ingin dijawab lagi oleh Pak Gatot tadi pertanyaan dari Adek Nova, bagaimana menciptakan suasana yang adil Pak untuk saat ini? Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab tadi pertanyaan dari Adinda Nova yang menanyakan bagaimana nanti pemilu 2024 yang aman, damai dan adil seperti itu ya. Tentunya kita belajar dari pemilu-pemilu terdahulu dan pemilu yang terakhir sekarang ini. Banyak faktor yang sangat mempengaruhi, ya, di antaranya tentu regulasi. Apakah regulasi yang sekarang diterapkan akan kita terapkan lagi pada regulasi 2024? Tapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin ini perlu dievaluasi, mungkin ada perlu perbaikan-perbaikan, nanti kita serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pemilu 2019 ini juga pengaruh media sosial demikian kuatnya. Berita-berita hoax, ujaran-ujaran kebencian yang disampaikan dengan cara yang terus-menerus ya penyebarannya, sehingga orang mengatakan, wah kalau yang fakta itu nggak dipercaya, malah sekarang yang hanya isu-isu saja yang dipercaya. Katanya ini kan masuk kepada era post-truth. Ini juga harus tentunya dilakukan satu upaya-upaya. Mungkin ada regulasi terhadap daripada media sosial ini. Kalau sekarang itu yang bertanggung jawab hanya masyarakat saja, kemudian penegak hukum, nanti pemilik platform bisa diberi tanggung jawab. Kita mengetahui di Jerman, di Malaysia ada undang-undang bagaimana daripada pemilik platform ini bertanggung jawab terhadap berita-berita itu dengan diberikan sanksi denda. Ini juga mungkin akan meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan yang berpotensi terjadi pada tahun 2024. Yang ketiga tentunya terkait dengan isu-isu yang sekarang berkembang. Kita lihat ya mungkin tidak aja di negara kita, di negara lain demokrasi, isu-isu terkait dengan politik identitas berkembang untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Nah ini juga harus kita minimalisir. Caranya bagaimana? Semua tokoh, semua komponen masyarakat harus care terhadap masalah ini. Kita berikan pencerahan-pencerahan semuanya. Sehingga nanti pada tahun 2024 kita bisa minimalisir ini. Karena yang perlu kita pahami bahwa sudah dijelaskan tadi oleh semua pembicara, bangsa kita ini bangsa yang beragam. Kalau kita mulai mengutak-atik keberagaman ini dan mencari perbedaan-perbedaan, itu cikal bakal kita akan menjadi hancur nantinya. Ya. Kenapa? Ya kalau ini adik-adik baca dalam bukunya P.W. Singer itu dalam cyber security dan ditambah dengan pendapat-pendapat ahli, saya selalu mengatakan ada yang mereka menyebutnya nama low intensity operations. Yang pertama dia lakukanlah melalui media sosial. Dia cari apa perbedaan yang terkuat di negara tersebut, itu diangkat di media sosial supaya menimbulkan konflik. Nah, konflik. Kalau itu sudah terjadi, ya negara itu bisa pecah. Tapi kalau tidak terjadi, ada tahapan berikutnya. Dia menggunakan tadi media teknologi, penguasaan. Bayangkan sekarang, jadwal penerbangan kita sudah menggunakan apa namanya IT. Perbankan kita juga sudah menggunakan IT semuanya. Energi kita juga. Mereka serang di situ. Apa yang terjadi? Kalau banknya diserang, gimana datanya? Akan terjadi ras dan sebagainya. Itu low intensity operation. Terakhir, kalau ini nggak berhasil dua, baru dia invasi. Nah, apakah dilakukan dengan cara langsung? Tidak. Kita mulai sekarang namanya proxy war. Nah juga kita harus antisipasi pencerahan-pencerahan seperti ini. Karena ingat, negara kita ini adalah negara yang besar, yang nantinya prediksi-prediksi dari IMF, PricewaterhouseCoopers, bahkan ada satu profesor, Syed Yarpat mengatakan tahun 2030 negara kita ini akan menjadi negara nomor 5 terbesar kekuatan ekonominya. 2045, 2050, maaf ya, tahun 2030 itu nomor 5, tahun 2045, 2050 kita nomor 4 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi ada dua yang disyaratkan. Yang pertama adalah stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Nah, dengan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif, maka akan terjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Sekarang sudah bagus nih kita, sudah 5, sekian. Kalau kita urutkan dari beberapa negara di dunia ini, kita termasuk pertumbuhan ekonomi nomor 3 terbesar di dunia setelah India,
China dan Indonesia. Yang lainnya di bawah itu. Nah ini harus dipahami semuanya. Kalau hari-hari kita dijejali dengan perbedaan melihat kekurangan ini, kapan kita mau move on, kapan kita mau maju. Nah ini yang harus kita pahami oleh semuanya elemen bangsa ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, di akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa mari terus kita semaikan, ya, kita sampaikan pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan toleransi di antara kita sesama anak bangsa. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki itu adalah kekayaan buat kita sebagai bangsa Indonesia yang mungkin juga tidak semua bangsa memiliki seperti yang kita miliki sekarang ini. Dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi energi terbesar buat kita anak bangsa ini membangun bangsa kita bisa nanti sama-sama dengan negara yang sudah maju. Bisa berkompetisi, bahkan kita mungkin menjadi negara yang dominan. Karena kondisi-kondisi untuk itu ada pada negara kita. Kita mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar. Kita mempunyai sumber daya yang banyak. Ya. Ini yang bisa kita manfaatkan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Yang di tempat lain tidak ada. Apalagi kita mempunyai bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030 ini. Nah oleh karena itulah tentunya kita berharap ya, semua yang sudah lalu, ayo kita hilangkan ya, sekat-sekat perbedaan-perbedaan yang ada, kita rekatkan kembali dalam satu ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berbeda dalam kebinekaan, tetapi kita satu dalam ikatan kita yang didasari Pancasila dan Undang Dasar 45 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Amin. Baik. Berarti sesuai dengan pesan dari Kapolda Metro Jaya Bapak Gatot, kita semua ataupun tokoh-tokoh nasional harus bersatu menjaga kesatuan Republik Indonesia. Dan yang pasti juga kebinekaan adalah berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pemirsa, hidup dalam kebinekaan bukan berarti harus membeda-bedakan. Ya. Kebinekaan harus kita rawat, harus kita jaga bersama-sama. Akhir kata saya Reva Fardani. Dan saya Dian Mirza. Pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.